Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 Saya mengajar di SDN 1 Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 5 materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, anak? Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama kita berdoa agar pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak minta kepada Ananda Eka, ya silahkan Ananda Eka. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua nggak hari ini? Alhamdulillah sudah bisa berhadir semuanya ya. Nah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, karena kita diberikan kesehatan bisa hadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Anak-anakku, masih ingat gak kalian dengan materi kita yang dulu, surah Al-Ma'un? Masih hafal? Oke, kalau masih hafal, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi kita kemarin, yaitu pesan surah Al-Ma'un. Jadi kita tidak hanya belajar membaca dan mengartikannya saja, tapi kita akan belajar tentang pesan-pesan pokok dari surah Al-Ma'un. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anakku pikirkan, kenapa ada orang yang rajin sholat, tetapi Allah membenci dia? Apa hubungannya kita sholat dengan sikap peduli sosial? Kalau kamu diberi kesempatan berbagi pada hari ini, kira-kira kamu akan berbagi apa? Pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi akan kita jawab bersama-sama lewat pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya, yaitu tentang pesan-pesan pokok surah Al-Ma'un. Untuk mengukur kemampuan awal kalian, di sini akan Bapak bagikan beberapa pertanyaan, silahkan dijawab ya.
Ada yang kurang? Lebihan? Iya. Sudah dapat semua? Oke, 1 menit cukup ya ngerjakannya? Oke, silahkan kerjakan. Sudah? Oh, sudah kumpul? Sudah? Oke. Sudah, Tam? Oke. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah anak-anakku. Pertama, nanti kalian akan dapat menjelaskan apa makna dari surah Al-Maun menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian kalian nanti akan mendeteksi masalah-masalah sosial apa saja yang sesuai dengan pesan surah Al-Maun. Dan yang ketiga, nanti kalian akan bisa menentukan tindakan nyata apa saja untuk mengamalkan pesan-pesan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kalian nanti dapat menyatakan komitmen pribadi kalian untuk berbagi ya, untuk berbuat baik. Dan yang kelima, tujuan dari pembelajaran kita, nanti kalian akan dapat menunjukkan perilaku peduli sosial dalam aksi sederhana ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa kita penting belajar surah Al-Maun, anak-anakku sekalian? Adalah kalian bisa memiliki rasa empati terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, pentingnya kita belajar surah Al-Maun ini, nanti kalian akan jadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Nah, itu pentingnya kita belajar surah Al-Maun. Bisa dipahami anak-anak? Oke, ya. Adapun nanti pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita dimulai dengan nanti Bapak menjelaskan materi tentang pesan pokok surah Al-Maun. Kemudian nanti kalian akan menonton video yang berhubungan dengan surah Al-Maun. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan kemudian kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pokok kita hari ini, yaitu pesan-pesan surah Al-Maun, mari kita sama-sama agar belajar kita tambah semangat, dan untuk penyegaran kita juga, mari kita semuanya berdiri ya. Iya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, tadi kalian, Bapak tanya di awal, masih ingat dengan surah Al-Maun? Nah, selanjutnya mari kita baca sama-sama ya, surah Al-Maun. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala
miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, sadaqallahul azim. Apa pesannya anak-anakku sekalian? Pesannya dari surah Al-Maun itu adalah yang pertama, kita sholat dilakukan harus ikhlas, ya, bukan karena ingin dipuji. Yang kedua, kalau sholat, kita sholat itu harus membuat kita lebih peduli kepada orang lain. Kemudian pentingnya dari surah Maun itu Allah mencela orang yang kasar kepada anak yatim. Kemudian kita harus mau membantu fakir miskin. Dan yang kelima, kita jangan pelit, ya, jangan jadi orang yang pelit. Mau berbagi kita, ya, walaupun bantuan kecil, jangan pelit, ya. Misal dalam kelas, walaupun kita bukan petugas piket misalnya, nah, melihat teman yang piket membersihkan kelas, maka kita bantu, ya, kalau kita melihat. Nah, anak-anakku sekalian, agar lebih paham mengenai pesan surah Al-Maun, kita melihat video berikut ini, ya. Jadi dalam melihat video ini perhatikan baik-baik, ya. Lalu ceritakan apa yang kalian lihat nanti. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80.000 anak Indonesia untuk sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, ingin bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa kenyang dari bangku sekolah. Aku Dewi Serlino, usiaku 11 tahun. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Tanpa belum membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Anak empat, rumah empat. Dari ya, dari dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi, karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya, bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Ini Laras, usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kalian melihat video tadi? Sedih? Iya. Nah, jadi apa masalah yang terlihat dari video tadi? Anak yang putus sekolah. Putus sekolah gara-gara apa? Iya, terjadi COVID dan tidak punya uang untuk sekolah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hal ini ada hubungannya nggak dengan surah Al-Maun? Hah? Ada, ya. Nah, kalau kalian melihat peristiwa seperti ini, apa yang akan kalian lakukan?
Hah? Membantu. Cara membantunya bagaimana? Menyumbang dengan menyisihkan uang jajan atau apa lagi? Hah? Masa baju-baju didonasikan ya, baju-baju yang tidak terpakai ya, baju sekolah yang tidak terpakai didonasikan ya. Ya. Alhamdulillah bagus semuanya ya. Insyaallah jawabannya keren. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di tangan Bapak ada kartu masalah ya. Ini masalah yang sering terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Ini nanti Bapak bagikan satu-satu ya. Nah, silakan Raihan. Di sini dulu ya, situ ya. Raihan. Kemudian Noval. Alzam. Eka. Zaki. Elsa. Sudah dapat semua? Silakan diperhatikan. Kalian dapat kartu masalah apa? Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok mencari kartu masalah yang sama dengan teman kalian. Silahkan ya. Nah, kelompok kartu masalah 1 nanti di sini. Ayo, kartu masalah 1 sini, cepat. Kartu masalah 2 di sini. Yang kartu masalah 2 di sini. Kartu masalah 3 nanti situ. Oke. Sudah sama kartu masalahnya? Sudah sama? Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Diskusikan. Ini kelompok berapa ini tadi? Ya, silakan didiskusikan bersama-sama ya. Nanti setelah Bapak bilang kerjakan, nanti kerjakan ya. Ini satu masalah berapa ini? Ya, silakan buka buku paketnya. Nah, cari materi tentang pesan pokok surah Al-Maun. Silakan kalian selidiki pertanyaan untuk menjawab dari surah Al-Maun. Gimana ketemu? Ketemu? Ya, silahkan diskusikan. Sini, mendekat ya untuk berdiskusi. Sebelum kalian menjawab, diskusi, kalian lihat petunjuknya dulu ya, petunjuk menjawabnya. Yang pertama, kalian baca dulu surah Al-Maun ya, bersama kelompok. Kemudian, diskusikan pertanyaan. Kemudian kalian jawab di kolom tersedia dengan menyatukan pendapat kalian. Silahkan berdiskusi.
Ya. Mendekat ya, berdiskusi, jawab pertanyaan. Nah, untuk yang soal nomor 2 itu sesuaikan dengan kartu masalah kalian. Ya. Ketemu? Ya. Ya. Gimana? Bingung? Bukan itu. Ya, 10 menit cukup ya berdiskusinya. Gimana, Ad? Sini, Ad. Sini. Ya. Gimana? Serabutan tuh bekerja tidak tetap, apa aja dikerjakan, ya. Mau itu nyuci baju, mau itu disuruh nyangkul, mau disuruh apa, duduk sawit. Mana sudah? Ya. Ini sudah? Mau sedikit lagi ya. Kelompok sini? Bagus ya. Sudah semua? Oke. Sudah semua? Selanjutnya anak-anakku sekalian, persiapkan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Ya. Iya. Sini. Semuanya ya. Nah. Ya. Oke. Mana nih? Ya. Wah, kelompok 1 nih laki-laki sendiri. Ya. Yang lain perhatikan ya. Kelompok 1. Sini maju. Nah, perhatikan kelompok 1 mempresentasikan ya. Pegang. Iya. Sana jatuh ya. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan sedikit. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Surah Yang pertama pesan Ya. dari surah Al-Maun. Surah Al-Maun menegaskan bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang membuat orang lebih peduli, suka berbagi dan tidak sombong. Ya. Terus? Dan yang kedua, masalah utama keluarga tetangga hidup susah karena ayahnya sakit dan anak-anaknya kekurangan. Yang ketiga, sikap yang seharusnya kita harus peduli, tidak mengejek dan mau membantu sebisa kita. Yang keempat, 3 ide sederhana. 1. Menyisihkan uang jajan untuk membantu. Yang kedua, memberikan baju atau buku yang masih bagus. Yang ketiga, menyapa dan menghibur supaya mereka tidak merasa sendirian. Ada lagi? Udah. Oke. Gimana tadi? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, gimana? Ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan? Ya, silahkan kelompok 1. Ya, maksudnya sudah bagus. Nah, apa penjelasannya bisa
Oke, baik. Ada lagi? Ya. Ya, sekali lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ini kumpul sini ya. Ya. Sholat harus dilakukan dengan ikhlas, bukan untuk pamer, dan harus disertai kepada kepedulian kepada orang miskin serta anak yatim. Iya, terus 2. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Raffi sering sedih karena diejek dan tidak diajak bermain. ya. 3. Sikap yang ditunjukkan. Kita harus sayang sama Raffi, tidak mengejek dan mau berteman dengannya. Oke, bagus. Udah? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok apa nih? 2. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi kalian tadi, Bapak simpulkan bahwa surah Al-Maun itu tidak hanya mengajarkan agar sholat itu hanya ritual saja, akan tetapi juga harus membuat kita peduli kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang miskin, serta orang yang membutuhkan. Orang yang tidak peduli, walaupun dia sholat tetapi tidak peduli, maka dia juga dibenci sama Allah. Betul tidak? Betul. Nah, Allah mencintai orang yang ikhlas dalam beribadah dan suka menolong. Jadi mulai sekarang, ayo latih diri kita untuk ikhlas dalam beribadah dan rajin atau suka menolong orang yang sedang membutuhkan. Sekarang coba kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, Fuad, ya silakan Ad. Peduli anak yatim, fakir miskin, jangan pamer ibadah, sholat harus ikhlas. Oh ya, jadi kita kesimpulan pembelajaran kita pada ini tadi apa? Peduli anak yatim, kemudian juga kepada fakir miskin, juga ya dalam ibadah jangan pamer ya. Alhamdulillah sudah paham, atau masih ada yang belum paham? Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah paham atau tidak. Nah, di sini Bapak akan membagikan ya beberapa pertanyaan untuk kalian. Silahkan dijawab dengan jujur ya. Sendiri-sendiri, tidak boleh berkelompok tadi, kerja kelompok, sekarang sendiri-sendiri ya. Silahkan dijawab. Bagi satu-satu. Nah, nanti dulu ya ngerjakannya sama-sama. Sudah dapat semua? Oke. Kalau sudah dapat, silahkan kerjakan. Tulis namanya dulu. Jangan lupa. Waktu mengerjakannya 5 menit ya. Sudah? Oh, baik, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke satu temannya aja. Bukan ke satu temannya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa memahami
pesan surah Al-Ma'un. Lanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita refleksikan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Itu anak-anakku sekalian, hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ayo, siapa yang mau? Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Surat Al-Ma'un. Hah? Surat Al-Ma'un. Apa surat Al-Ma'un? Hah? Ayo. Salat yang tidak ikhlas dan tidak mau berbagi tidak disukai Allah. Kalau kalian diberi kesempatan untuk berbagi hari, kalian mau berbagi apa? Hah? Pinjamkan pensil atau buku ke teman saya yang lupa bawa. Oh, mau meminjamkan pensil. Ada yang lain? Mau berbagi apa? Mau berbagi apa, Mistam? Makanan. Makanan apa? Bekal. Bekal dari Iya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah masih ada yang belum paham dari materi kita hari ini? Ada yang belum paham? Oh iya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Sebagai tindak lanjut pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kalau Bapak beri tawaran kita nanti mengadakan kegiatan Jumat sedekah? Setuju tidak? Setuju. Ya, nanti kita insya Allah kita mulai Jumat depan mengadakan kegiatan namanya Jumat sedekah. Ya, setiap hari Jumat kita bersedekah, kita kumpulkan, nah setelah terkumpul nanti kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi Bapak tanya, Mas sudah paham tentang pelajaran hari ini? Iya, kalau sudah paham, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.